Dari situ ketika mau naik dan mau nyetater nih cuy, terus Lukman bener-bener kaget, yang dimana itu tuh bener-bener ada sosok yang lagi melotot. Sosoknya ini gak berdiri, melainkan kayak ngerangkak begini cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang seputaran mudik nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa hubungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita nyebat, dan jangan lupa ngopi. Dan udah nggak kerasa, ya kurang lebih 1 mingguan kurang lagi kali ya, kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan kalian yang mudik, pada mudik kemana aja, daerah mana aja? Coba buat kalian yang merasa anak perantau, komen di bawah ini kalian mudik kemana aja. Atau mungkin yang lagi kerja di luar negeri, ada jatah pulang di hari-hari raya gini, kalian bisa komen aja di bawah ya. Dan oke, kita bakal lanjut ceritanya, yaitu tentang seputaran orang yang mudik lah ya. Dan kita akan sebut aja namanya itu Lukman. Lukman ini seorang perantau yang kerja di Jakarta nih cuy. Ya bisa dibilang dia ini nggak punya saudara, tapi kalau teman mah banyak lah. Dari sekian banyak tuh ya sebenarnya ada sih beberapa saudara jauh gitu yang kerja di Jakarta. Cuman karena memang pekerjaan mereka berbeda, jadi liburnya pun akan berbeda gitu kan. Dan sedangkan Lukman ini dapat kebagian jatah libur, yang dimana liburnya itu hari H atau hari setelah Lebaran. Nah buat kalian-kalian juga pasti ada lah kan yang suka liburnya sebelum Lebaran, tapi ada juga yang liburnya sesudah Lebaran juga kan. Ya mau gimana, kita juga butuh, namanya juga kerja kan. Kalau misalkan nggak diturutin gaji dipotong, kalau diturutin ya kesel gitu. Tapi apapun libur kalian ya sebenarnya bukan masalah hari H ya, intinya kalian bisa pulang ke rumah terus ketemu keluarga tercinta dengan selamat, itu sih udah jauh lebih bagus gitu kan. Ya siapa tahu nextnya nanti mungkin bisa gitu kumpul di hari H-nya gitu bareng keluarga. Dan kita lanjut lagi ke cerita si Lukman ini. Nah ketika dia punya jatah libur sesudah Lebaran, dia juga sempat ngeluh nih Lukman ini. Aduh gimana ya. Ya dia oh ya, Lukman ini punya profesi bisa dibilang security di salah satu pabrik lah ya. Ya kalian tahu sendiri kalau misalkan security kan harus ada yang jaga, dan lagi juga jaganya itu harus bergantian, gak yang full 24 jam. Dan libur setelah Lebarannya pun bukan cuma Lukman doang, ada beberapa yang lain juga liburnya setelah Lebaran. Ya intinya kalau kerja di perusahaan orang tuh ya siapa cepat aja yang bisa dapat ngambil cuti duluan atau libur duluan gitu kan. Tapi ya Lukman juga nggak terlalu memusingkan itulah, karena dia juga udah telepon keluarga. Dan keluarganya pun bilang ya udah nggak apa-apa kalau memang kayak gitu. Tuh juga keluarga besar juga katanya akan kumpul itu di hari setelah Lebaran gitu kan, karena memang ada beberapa juga yang sama juga gitu. Dari situ pun ya tidak mempermasalahkan. Dan rencananya Lukman ini akan berangkat 1 hari setelah Lebaran. Misalkan hari ini Lebaran, besok dia berangkat nih cuy. Jadi setelah pulang kerja itu langsung buru-buru satset langsung berangkat gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu
dia tuh kerja di bagian shift kayak pagi ya. Security kan nggak yang full 8 jam ya, kadang ada yang lebih juga. Pada saat itu tuh dia pokoknya kebagian jatah lebih lah, yang dimana mengharuskan dia pulang sekitaran jam 4 atau ya ngelemburnya itu sampai jam 6 gitu kan. Tapi nggak apa-apa, toh dia juga udah biasa pulang sendiri. Pada saat itu ketika selesai kerja, dia tuh langsung buru-buru pergi ke kosannya nih. Dia langsung prepare, mandi gitu kan. Tapi untuk packingan yang lain mah udah selesai. Dan dia tuh biasa pulang menggunakan sepeda motor nih cuy. Sebetulnya dia tuh pengen naik bus, cuman takutnya macet karena memang ya tahu sendiri lah ya, habis lebaran itu banyak yang silaturahmi, banyak yang jalan-jalan, banyak yang ke tukang bakso, mie ayam, pokoknya tetek bengek banyak banget gitu kan. Singkat cerita, setelah beres-beres sekitaran jam 7 malam, Lukman ini berangkat lah nih cuy ke kampung halamannya. Mungkin estimasi dari Jakarta ke kampungnya itu sekitaran 5-6 jam menggunakan sepeda motor. Sebetulnya tidak terlalu lama sih, cuman karena memang kampungnya ini pelosok dan jauh juga, jadi ya gimana ya, bukan masalah jalannya jauh sih. Kalau misalkan ke pelosok itu jalannya tuh yang jelek cuy, sama kayak ke kampung gua. Bukan masalah jauhnya kalau misalkan jalan bagus enak-enak aja, tapi kalau jalannya hancur, jalannya berbatu kagak jelas ya bikin puyeng. Gue juga bingung itu sama daerah kampung gue, jalannya nggak pernah bagus-bagus, dan semoga nanti bagus lah ya. Nah ketika udah pergi, udah mulai OTW nih, dengan senang hatinya udah mikir, wah alhamdulillah nih gue nyampe kampung gitu kan, nyampe keluarga, nyampe ketemu orang tua. Berangkat tuh, singkatnya 2 jam perjalanan dia ngeres, karena memang dia juga nggak yang terlalu memaksakan lah, dia tahu titik-titik di mana harus ngeres motor. Nah ketika di 3 jam ini dia mau ngeres dulu sekalian ngisi bensin. Ketika ngeres ini dia mikir, udah pikirannya tuh udah melayang ke rumah gitu kan. Aduh udah pengen ketemu sama emak nih, udah kangen banget sama opor ayam emak gitu kan. Intinya udah kangen sama semua keluarganya. Dan ketika di lamunan itu tiba-tiba ada kayak bau-bau bunga melati, yang dimana ketika nyium bau bunga melati itu kayak ngebuyarin lamunan atau khayalannya nih cuy. Kok bau bunga melati? Apa ada pohon melati ya di sini? Nengok nih kiri kanan, nggak ada. Paling ke bawah angin gitu kan. Nggak punya berpikiran aneh-aneh. Dan kondisi pada saat itu pun sudah menunjukkan sekitaran jam 10 malam kurang lebih cuy. Udah nyebat lagi dia bilang, ngerokok lagi, asik-asik ngerokok gitu kan. Nggak kerasa dia ngerokok tuh udah beberapa batang, dan saking keenakannya gitu kan, lah kok tiba-tiba gua asik nyantai ya, nggak bisa nih, gue langsung jalan gitu kan. Nah ketika udah mau jalan, sebetulnya ketika menaiki motor itu spionnya ini kelihatan kan. Kalau spion kan udah pasti ngadep ke belakang kan. Ada sekelebatan putih di belakang motornya ini cuy. Tapi pas ditengok nggak ada gitu kan. Mungkin feeling aja atau firasat, nggak jelas gitu kan, karena mungkin udah terbawa suasana pengen nyampe rumah gitu. Dan ketika starter nih cuy, langsung kaget dong. Dan kali ini Lukman ini nggak langsung nengok, dia tuh merhatiin lagi yang dimana sosok putih ini tuh bener-beneran ada di belakang dia, tapi di spionnya itu beneran ada ini. Dia tuh sempet kayak ngelap-ngelap spionnya kan, beneran. Dan refleks nih cuy, langsung nengok sekencang mungkin. Tapi ternyata di belakangnya itu nggak ada apa-apa. Dari situ Lukman ini langsung kayak bergidik ngeri dong, kayak sih kan baru selesai 1 hari lebaran, masih ya demit lagi pada silaturahmi sih gitu kan, masih ya pada kunde sama pocong lagi pada halal bihalal kan, nggak mungkin gitu menurut Lukman gitu. Aduh, mana bentar lagi mau masuk ke area yang memang bener serem lagi. Memang sejauh Lukman sering mudik itu, Lukman itu jarang banget yang namanya ketemu atau mudik malam hari lah cuy. Paling mentok malam itu sekitaran jam 7
atau maghrib gitu dia udah sampai rumah. Dia tuh nggak pernah yang namanya masuk di zona malam banget lebih dari jam 9 karena memang banyak rumor. Dan bukan rumor aja, karena memang area situ tuh bener-bener angker. Karena Lukman itu punya pengalaman yang dimana ketika pernah lewat rame-rame itu memang ada sebuah penampakan kayak kunti, pocong, genderuwo, kunti bogel dan sebagainya gitu cuy. Nah dari situ Lukman itu ngebuang lah rasa penakutnya itu jauh-jauh. Nggak ada kunti, pokoknya keluarga, gua pengen pulang. Dengan sudah memantapkan niatnya nih cuy, berangkatlah Lukman nih gitu. Dan sampailah di zona yang dimana 1 jam perjalanan lagi harusnya sampai ke rumah dia. Tapi karena memang berhubung jalannya ini jelek gitu kan, jadi dia pun nggak bisa bawa motor tuh kayak set kayak Valentino Rossi, nggak bisa cuy. Jadi harus nyantai. Sekalipun bisa ya nyampe rumah atau belum sampai rumah juga baut-bautnya udah pada rontok gitu kan. Akhirnya pelan-pelan lah dia. Sebetulnya rasa takut dia tuh udah hilang. Ketika di perjalanan itu udah hilang karena memang dia tuh langsung nyetel headset gitu cuy, langsung kayak udah aman nih nyetel musik-musik punk, musik-musik rock, pokoknya musik-musik yang memang bisa nggak ngedengar semua hal gitu. Dan dia pun tidak pernah yang namanya ngelihat ke sisi spion, itu aja. Dan dari situ jalan kan. Tapi entah kenapa walaupun dia pakai motor matic gitu cuy, dan helmnya pun itu helm full face gini kan, tapi kok ada aura-aura atau namanya wangi-wangian bunga melati yang jauh dari kata sebelumnya gitu. Maksudnya kayak wanginya tuh bener-bener nusuk ke hidung dia gitu. Dari situ kayak apaan nih, kok wangi banget ya. Perasaan helm gue nggak disemprot pakai minyak wangi dah, tapi kok wangi banget ya. Udah buang. Pokoknya nyampe rumah gitu kan. Terus jalan dan entah kenapa selalu ada rasa penasaran di ketika takut itu pengen nengok ke belakang cuy. Gue tuh akan selalu ngasih saran ke kalian nih, ketika kalian penasaran dengan pengen nengok ke belakang, lebih baik kalian urungin dah. Karena biarpun kalau misalnya sekali nggak ada, 2 kali nggak ada, takutnya bagian apes tiba-tiba nengok begini, gitu kan. Nah di situ Lukman ini sebenarnya nggak mau nengok ke belakang kan, dia tahu namanya bawa kendaraan ada fungsi spion kan. Dia juga kayak apa gue ngeliat ke spion aja. Jadi kondisi spion ini sebenarnya menunduk ke belakang tapi dengan kondisi agak sedikit ditekuk gini cuy. Jadi kalau misalkan nengok ke spion pun itu akan nengok ke rada bawah sedikit, tapi nggak ke belakangnya gitu kan, buat ngeliat kendaraan lain gitu. Dari situ gue lihat deh. Dan ketika dilihat ke spion, Lukman itu benar-benar langsung ngebanting motornya cuy ke sebelah kiri. Yang dimana ketika ngebanting ke sebelah kiri itu adalah ngehantem sebuah pohon yang dimana langsung seketika jatuh. Lukman tuh kayak ngerasa kaget dan panik dong. Lihat kiri dan kanan, karena ketika ngelihat ke sebuah spion itu ada sebuah bola mata yang natap ke arah si Lukman ini, dan itu yang mengakibatkan Lukman ini langsung jatuh seketika. Lukman langsung panik dong, keringet dingin, bahkan rasa sakit ketika dia jatuh itu benar-benar nggak dirasain. Lukman ini cuma bisa nengok kiri dan kanan. Aduh, apaan tadi? Wah, nggak bener nih. Ini di mana lagi ya? Dan motornya itu tuh langsung kayak mati. Tapi kan motornya tuh lampunya tuh nggak mati total gitu kan, nggak mati lah. Cuman starternya aja yang mati gitu. Wah, gue harus buru-buru cabut nih dari sini. Dia tuh langsung coba ngebangunin tuh motor. Tapi sambil celangak-celinguk ke sebelah kiri, kanan, dan belakangnya. Tapi nggak pernah fokus ke arah senter si motor itu cuy. Dari situ ketika mau naik dan mau nyetater nih cuy, terus Lukman bener-bener kaget. Yang dimana itu tuh bener-bener ada sosok yang lagi melotot
sosoknya ini nggak berdiri, melainkan kayak ngerangkak melotot begitu aja. Itu bener-bener bikin merinding semerinding-merindingnya. Dan tanpa disadar, Lukman ini langsung seketika starter dan langsung ngegas begitu aja, yang mengakibatkan motor itu langsung kayak tiba-tiba standing gitu aja cuy. Wow, dan lagi-lagi Lukman jatuh. Lukman itu langsung nyari dong si makhluk itu kemana, karena takutnya itu makhluk malah makin kesini makin ngedeketin. Tapi karena memang pada saat itu penerangannya gelap ya, dan si motor ini pun ngebaliknya ke arah yang bukan ke arah depan lagi, Lukman ini langsung seketika sambil tengok kiri kanan tuh langsung teriak minta tolong cuy, yang dimana kayak tolong gitu, karena memang sosoknya tuh bener-bener nyeremin banget. Rambutnya itu sebenarnya nggak terlalu nutupin sampai bawah, tapi kayak nutup sebelah gini, tapi bener-bener nyeremin banget kata Lukman itu. Dari situ Lukman cuman bisa minta tolong, dan kali ini Lukman itu bukan cuman panik dan ketakutan, tapi tangannya pun ngerasa kesakitan karena nahan dari si motor itu gitu kan cuy, dan itu kerasa banget. Dan kayak seolah tangannya pun keseleo, kalau misalkan bawa motor pun itu kayak dipaksain tuh bakalan sakit lah, kemungkinan takutnya cedera parah gitu kan, luka dalam. Dari situ cuman bisa minta tolong, tapi di sisi lain minta tolong itu sambil tengok kiri kanan karena takut si makhluk itu tuh terus-terusan ada gitu kan. Tengok kiri kanan, bener-bener dipikirnya udah apa sih namanya, udah aman nih, cobalah buat ngedeketin motornya lagi nih cuy, dengan susah payah walaupun dengan bruk lagi jatuh, tapi bener-bener nggak ada yang namanya kesempatan buat ngangkat itu motor. Dan ketika kesusahan itu sempet Lukman ini kayak aduh, gua harus jalan aja apa ya, gua tinggalin nih motor dan barang-barang di sini. Udahan barang-barang kan bisa dicari lagi, tapi kalau untuk nyawa kan nggak ada yang tahu gitu kan. Kayaknya gua harus cabut atau minta tolong ke beberapa orang yang memang dekat dari sini gitu kan, siapapun orangnya. Singkatnya Lukman ini ninggalin si motor itu cuy. Cuman baru jalan mungkin sekitar 10 meter dari motor tersebut, Lukman ini kayak ngerasa kok ada yang ngikutin di belakang nih cuy. Tapi Lukman ini kayak nggak terlalu memperdulikan, jalan terus. Dan semakin lama Lukman juga ngerasa risih nih, dan tapi ya namanya juga takut cuy, dan udah tahu bahwa ada penampakan gitu kan, ada sosok nyeremin, tapi dia nggak mau berani yang namanya nengok ke belakang. Jadi jalannya tuh yang tadinya jalan langsung agak setengah lari gitu kan, walaupun dengan kondisi kaki yang sakit, tangan yang sakit, tapi agak sedikit setengah lari gitu. Terus tapi ketika dia terus jalan dan bahkan itu setengah lari, merasa bahwa tempat yang dia laluin itu kayak nggak pernah berpindah cuy, atau kayak jalan di tempat atau lari di tempat gitu kan. Tapi karena memang penerangan pada saat itu gelap, jadi cuek aja nih terus sampai akhirnya batas fisik dia udah capek banget nih kan. Dia tuh kayak ngerasa capek dan lelah, dan akhirnya mutusin kayak ambruk sendiri cuy, duduk truk begini kan, dan tangannya langsung ke belakang begini. Dan ketika tangannya nyentuh sesuatu, Lukman kayak ngerasa aneh dan kaget dong. Dia tuh kayak ngeraba-raba nih dan nengok ke belakang. Ternyata itu motornya masih di situ cuy, atau bisa dibilang memang Lukman itu nggak lari kemanapun. Tapi yang bikin terkejut adalah bukan dengan sepeda motornya, melainkan di atas motor itu ada seseorang yang duduk sambil megang lututnya begini-begini cuy, dengan mata yang hampir mau keluar. Dan di mata itu ada sebuah tetesan atau kayak tangisan cairan-cairan merah gitu cuy. Bisa kalian bayangin aja seserem apa gitu. Dan nggak tahu juga itu cewek atau cowok gitu kan, sambil natap ke arah si Lukman ini. Karena Lukman yang memang bener-bener udah ketakutan, dia tuh langsung pingsan cuy. Nggak sadarkan diri karena memang udah bener-bener
takut sejadi-jadinya. Singkat cerita, Lukman ini kebangun, yang dimana Lukman ini kebangun di sebuah rumah yang gak lain bangunnya itu di rumahnya sendiri. Dan ketika sadar tuh kayak, dan disitu keluarganya pun sampai nangis dong. Lukman lu nggak apa-apa kan? Ya namanya keluarga gitu kan, ngelihat anaknya atau ya saudaranya kenapa-napa udah pasti pada panik kan. Tapi Lukman kan masih belum sadar cuy, mas ya, gue di mana? Walaupun Lukman sadar ada suara keluarga atau orang tua yang memang benar-benar terngiang-ngiang di kupingnya itu cuy. Gimana? Orang tuanya tuh nanya, lu nggak apa-apa tong, lu nggak apa-apa kan? Lu lihat ke sini gitu. Lukman ini nengok, ini di mana? Orang tuanya tuh masih panik gitu kan, tapi ada salah satu saudaranya atau keluarganya tuh yang bilang ke orang tuanya tuh kayak, tenang dulu, kasihan nih anak orang baru siuman gitu kan, nyawanya belum kumpul, jangan ditanya apa-apa dulu, udah jangan panik banget, yang penting nih anak udah selamat gitu. Ya akhirnya karena bujukan saudaranya itu akhirnya agak sedikit santai lah gitu, karena memang Lukman ini udah baikan gitu kan. Dan akhirnya dipapah atau dibangunin lah gitu, disuruh minum. Dari situ ketika udah bangun itu nggak ada yang nanya lagi tuh, dan cuma nanyain gimana badan lu, udah enakan nggak. Dan ngelihat seketika tangannya tuh ya keseleo gitu, jadi ada yang patah juga, dan badannya itu bener-bener remuk sakit banget. Dari situ ketika semua nggak ada yang nanya apapun, 1 hari setelah kejadian itu baru ditanya lah, kenapa lu bisa kayak gini? Dan ternyata Lukman ini ditemuin sama orang yang memang pada saat subuh-subuh itu mudik juga cuy, jadi kayak orang mudik juga. Dan entah kenapa malam hari itu tuh memang sepi banget, seolah kayak ya nggak ada yang nemuin dia gitu. Dan diketemuinnya pun menurut si yang nemuin itu adalah sekitaran jam 5-an. Dan menurut yang nemuin pun padahal banyak loh motor yang lewat, apa-apa yang lewat. Nah kenapa bisa diketemuin? Ternyata si orang ini tuh memang udah kebelet orang mudik, kebelet BAB gitu cuy. Jadi maksain melipir dulu di semak-semak, terus mau BAB. Dan ketika selesai dia ngerasa kok ada yang aneh. Ternyata memang benar, yang aneh itu ada kayak ban motor gitu cuy. Dan ternyata ada sebuah motor ngeguling di samping jalur tersebut, yang dimana menurut si yang nemuin ini kayak mungkin kecelakaan gitu, dan nggak ada yang tahu. Makanya itu alasan banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Dari situ ketika udah tahu akhirnya ngelaporin lah ke beberapa orang yang lewat juga, dan bahkan itu minta pertolongan sama orang yang bawa mobil. Tapi Lukman tuh kayak mikir, kok bisa ya? Padahal ketika Lukman jalan ke sana tuh udah beberapa lama itu seolah kayak nggak ada yang lewat sama sekali, dan waktu pun memang nggak terfokus sama jam cuy. Maksudnya kayak, oh iya gue berangkat dari pom bensin ini segini, terus gue ngeliat jam nggak ada gitu kan, kayak gimana ya. Dan dari situ pun ya Lukman pun ngasih tahu ke keluarganya tentang kejadian apa aja yang sudah dialamin, bahkan kejadian terakhir ketika ngeres sudah bau bunga melati tersebut. Ya keluarganya pun cuman bisa ya nggak apa-apa lah, yang penting lu selamat gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, udah kejadian juga, yang penting mas pada selamat aja. Dan setelah udah dijelasin kayak gitu, orang tuanya dan keluarganya pun ngewanti-wanti lagi. Makanya kan udah tahu itu jalur adalah jalur bisa dibilang angker. Nah lu kenapa tiba-tiba beranian aja malam-malam lewat situ? Kita aja atau orang yang memang tinggal di kampung, bahkan warga yang terdekat pun dari jalur tersebut, itu nggak ada yang berani buat ngelewatin jalur tersebut di atas jam 10 malam. Lah ini lu tiba-tiba sok-sokan berani. Ya kenapa nggak ditunggu dulu kayak sampai besok atau berangkat siang? Lagian juga kan lu udah selesai kerja nih, rest dulu lah, istirahat dulu, kasihan badan lu juga dan keluarganya tuh. Ya mau gimana cuy, biar kata udah kecelakaan tetap aja disalah-salahin gitu kan si Lukman ini. Tapi Lukman pun cuman bisa nunduk dan bilang iya, lain kali gua nggak akan kayak gitu lagi. Dari situ alhamdulillah nih, karena memang berkat kejadian itu juga otomatis semua keluarganya itu nengok dan kayak seolah memang bener-bener ngumpul gitu kan. Dan itu sebuah kayak
ya hadiah lah buat si Lukman ini. Nah ketika udah kumpul itu dan kondisi Lukman pun sudah agak membaik. Yang tadinya tuh sebenarnya cuman libur tuh sekitaran 4-5 hari doang cuy. Tapi karena memang ada kejadian itu dilaporin ke atasannya, dan atasannya pun kayak ya udah nggak apa-apa, lu istirahat aja seminggu lebih juga gitu kan. Ya intinya kalau memang lu udah baikan, lu kabarin aja dan balik lagi ke kota lagi gitu, ke Jakarta lagi. Nah di situ pun udah agak sedikit tenang nih, dia tuh nungguin semuanya udah bener-bener selesai. Tapi ketika hari ini nih mau berangkat ke Jakarta siang-siang hari gitu kan, ketika udah selesai semuanya dan kondisi Lukman pun udah membaik, itu tuh seketika jadi langsung hujan deras banget cuy. Jadi mulai dari pagi sampai malam hari itu tuh bener-bener hujan sederas-derasnya. Lukman tuh sempat kayak aduh. Dan orang tuanya pun bilang kan kayak udahlah jangan dipaksain lagi daripada lu kenapa-napa, dan mendingan udah ditunggu besok aja. Ya Lukman pun sadar gitu kan dengan kondisi dan posisinya. Ya udah iya deh enggak gitu kan. Dan dari situ pun udah nih satu hari, karena memang Lukman juga takut gitu kan. Dan keesokan harinya itu kejadiannya sama lagi cuy, yang dimana hujan deras. Tapi kali ini Lukman udah nyiapin namanya cadangan lah, namanya sih rencana cadangan gitu cuy, yang dimana dia udah ngabarin beberapa orang kalau memang misalkan sampai jam 4 sore ini nggak reda, minta tolong atau nyewa mobil, yang dimana minta dianterin sampai ngelewatin batas itu aja. Dan ada satu orang juga yang bawa motor gitu kan, karena memang takutnya tuh takut banget kalau misalkan dia nggak nerabas terus. Sebenarnya dia berani aja nerabas, tapi karena memang ditungguin berharap tuh kayak ntar juga berhenti, ntar juga berhenti. Tapi sampai sore tuh nggak berhenti gitu kan. Bahkan itu sampai jam 4 lewat itu nggak berhenti. Sebetulnya orang tuanya itu udah nyaranin udah besok aja. Tapi kali ini karena memang si Lukman ini udah alasan ke atasannya kan, jadi kayak nggak bisa kak, nggak enak juga, takutnya disangka bohong. Ya udahlah, karena memang udah dianterin juga dan ada beberapa orang juga yang ngawal gitu kan, akhirnya dibolehin tuh cuy. Berangkatlah sekitar jam 4 lewatan. Berangkat memang tidak ada sesuatu hal yang aneh, tapi ada sebuah kejadian yang dimana ketika ngelewat jalur tersebut nih cuy, itu tuh ada yang lihat sosok kayak diem diri begini, dan itu nggak kelihatan tampangnya, tapi kayak bercaping gitu, kayak pakai topi caping gitu cuy. Topi apa sih yang namanya dari bambu gitu kan, nunduk begini. Dan dari situ Lukman udah kayak ngerasa punya feeling atau firasat jelek gitu kan. Bang, lu ngeliat yang di sebelah nggak? Lihat apaan? Kayaknya nengok ke sebelah. Dan itu cuy, seketika langsung ngebanting setir begitu, langsung panik. Astagfirullahaladzim, untungnya itu nggak nabrak sama sebuah pohon. Dan orang yang di belakang kayak motor gitu, yang bawa motornya si Lukman ini langsung ngelaksonin sekencang-kencang, yang ngapel lu gitu, langsung dicek kan. Kenapa? Lu nggak ngeliat tadi ada yang di sebelah, ada apaan? Apaan sih? Beneran tadi di sebelah. Dan semua pada nengok kan, ternyata sosok itu udah nggak ada cuy. Dari situ pun yang bawa motor udah, ayo buru-buru, itu nggak apa-apa, udah kan nggak apa-apa. Akhirnya mereka berangkat lagi tuh, dan sampailah di sebuah perbatasan yang dimana udah ngelewatin situ. Dan ketika udah sampai situ pun memang masih hujan, tapi Lukman ini bilang ke orang yang nganter ini, udah bang, lu kalau mau duluan aja, lu jangan nungguin gua di sini, gua udah aman banget kok. Kalian malah nanti makin malam malah nanti kenapa-napa. Dan yang nggak kesengaja itu seolah kayak diingetin lagi sama si Lukman. Dan seketika itu dua supir langsung panik dan langsung cabut. Nah ketika udah selesai cabut, Lukman ini balik dong, atau maksudnya terabas aja nih, terabas sampailah ke sebuah pom bensin yang sebelumnya. Sampai pom bensin dia ngeres dulu, dan ketika selesai ngeres atau selesai ngisi bensin, dia kan sempat istirahat gitu kan. Dan bau bunga melati itu lagi-lagi ada, entah kenapa gitu cuy. Walaupun dicek karena rasa saking penasaran, di sana pun bunga melati nggak sih gitu, dicek itu nggak ada, sepom bensin itu nggak ada. Dan ketika udah mau berangkat itu seketika kayak ada yang megang dari sininya cuy,
dan pas ditengok itu nggak ada sama sekali. Dan karena memang udah takut sejadi-jadinya dan parno, Lukman ini langsung cabut cus sampai ke Jakarta lagi. Dan setelah dari kejadian itu pun ya sebenarnya Lukman ini karena memang faktor kehujanan kan, dia juga sempat sakit cuy. Tapi sakitnya ini benar-benar kayak memang harus dipaksain kerja lah. Tapi dari si pihak perusahaan atau tempat kerja itu ya nggak apa-apa lah, diwajarin tuh juga baru-baru gitu kan. Dan memang tahu kondisinya Lukman ini juga baru selesai sembuh, jadi ada toleransi sedikit lah pada saat itu. Dan setelah dari kejadian itu pun Lukman ini sempat nanya ke keluarganya tentang si orang yang nganterin si Lukman ini. Ternyata si orang yang nganterin ini pun ngalamin kejadian ngelihat sebuah penampakan yang dimana cuy, mobilnya itu nabrak sebuah pohon yang ketika nabrak itu untungnya nggak terlalu kenceng atau nggak ngakibatin yang parah-parah banget, cuman mecahin spion, sebelah spion sama ya agak bengkok-bengkok dikit lah. Tapi alhamdulillah semuanya selamat dan keburu kayak ada yang nolongin gitu kan. Dari situ pun Lukman langsung seketika keringet dingin dan bener-bener kayak gua nggak bakalan mau lagi berangkat malam, pokoknya siang ke sono dan harus ada temennya gitu kan. Dan setelah dari kejadian itu pun memang Lukman pun nggak diganggu sampai tempat kontrakan atau sampai kerjaannya lagi gitu. Setelah dari kejadian itu bener-bener udah nggak ada kejadian apapun lagi, cuman yang diwanti-wantiin adalah nggak akan mau pulang malam lagi. Dan ceritanya tuh cukup sekian cuy ya. Intinya sih ketika kalian mudik hati-hatilah gitu aja lah ya. Terlepas dari takut demit, takut apa, yang pasti namanya harus mudik itu kan kendaraan banyak, kendaraan gede banyak ya. Intinya hati-hati, jangan saling kebut-kebutan. Yang penting tetap aman dan semoga kalian cepat sampai ke keluarga tercinta kalian. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.